Di tempat-tempat lain, di kawan-kawan di provinsi atau daerah yang lain, pemindahan tugas ini sudah dilaksanakan dari awal 2019 malah 2020 yang lalu. Kita terlambat. Tetapi apa yang terjadi di 2021 ini di awal, walaupun Pergubnya menyatakan bahwa ini mulai berlaku di 2021, tapi karena Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan politik yaitu pilkada, kepala daerah tidak bisa melantik atau mengukuhkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pergeseran dari humas ke kominfo tersebut. Jadi sampai saat ini belum ada secara hukum pejabat yang definitif bertanggung jawab terhadap bidang publikasi dan pemasaran. Itu yang perlu sama-sama kita ketahui. Kami berharap waktu sebelumnya kalau pengukuhan kegiatan informasi dan komunikasi publik itu, kegiatan publikasi dan pemasaran, sudah ada orangnya, sudah ada anggarannya, sudah ada sumber daya peralatan dan lain-lain. Tapi itu tidak terjadi karena hambatan bahwa ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri bahwa pejabat gubernur atau pejabat gubernur tidak bisa melakukan pengukuhan atau pelantikan di mana di daerah tersebut dilaksanakan pilkada. Itu dilema kita di satu sisi. Tetapi kita sudah sebenarnya di tahun 2020 kita sudah menyikapinya dengan menyiapkan alokasi anggaran di Diskominfo. Di awal 2021 yang lalu kami melihat menyisir dari anggaran yang tersedia tersebut. Kami mengajak kawan-kawan dari ex Biro Humas dan Protokol, sekarang Biro Aktif, yang biasanya melaksanakan kegiatan publikasi, melihat kondisi kegiatan-kegiatan yang ada. Apakah kegiatan ini bisa dioperasionalkan? Nanti kalau Bapak kawan-kawan semua melaksanakan publikasi media, apakah nantinya bisa dibayarkan? Ternyata dari hasil pembahasan kami bahwa pada awalnya hanya beberapa media karena yang dimasukkan di dalam anggaran yang ada. Jadi anggaran yang tersedia tidak bisa menampung aspirasi dari kawan-kawan semua. Oleh karena itu, dari awal Januari, Februari kami sudah mengusulkan melaporkan kepada Bapak Sekda tentang adanya pergeseran anggaran dari tadinya kawan-kawan yang media online katanya cuma 12 media online, itu cuma penampungan untuk pertama kali saja. Sudah kita ajukan untuk dilakukan pergeseran untuk menampung kawan-kawan yang lainnya. Demikian juga media cetak, media televisi, radio. Nah, itu sudah kita himpun dan kita usulkan untuk dilakukan pergeseran agar dapat menampung aspirasi dari kawan-kawan semua. Dari situ kita sudah mengusulkan adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran atau namanya pergeseran anggaran mendahului dari perubahan APBD. Dari Februari, Maret, kita berharap bahwa pergeseran tersebut sudah selesai. Tetapi rupanya di awal-awal kemarin kita mungkin belum termasuk prioritas yang dirubah duluan. Yang dirubah yang pertama itu terkait dengan dana alokasi khusus. Maret mereka mengharapkan selesai, rupanya baru selesai di bulan April. Di awal akhir Maret kemarin baru masuk ke segmen kita. Tadinya terus terang saya mengundang kawan-kawan semua ingin angkat tangan. Ya terus terang saya bilang tadi,
Saya ingin menyatakan bahwa saya tidak sanggup lagi menunggu kapan terjadinya pergeseran anggaran tersebut. Tapi hari Minggu kemarin setelah kami mempelajari, karena kami tanya-tanya, oke, kami pelajari Pak, kami pelajari terus gitu. Ya seolah-olah kok nggak selesai-selesai mempelajarinya gitu. Jadi minggu kemarin saya naikkan nota dinas, saya pelajari bahwa ada klausul di bab 6 di Permendagri 77 tahun 2020. Permendagri 77 2020 itu diterbitkan di tanggal 31 Desember 2020 sebagai perubahan dari Permendagri 13 tentang keuangan daerah. Jadi selama ini kita melakukan tata kelola keuangan daerah Permendagri 13, kita sekarang SIPD melalui Permendagri 77 tahun 2020. Setelah saya kaji, saya lihat ada celah di situ. Ada celah bahwa kita melakukan pergeseran anggaran tetapi tidak melakukan perubahan terhadap SIPD. Jadi kemarin saya naikkan lagi nota dinas. Atas nota dinas tersebut Pak Sekda kembali mengingatkan kepada Pak Yuda agar ini dapat segera direalisasikan. Jadi hari Minggu kemarin sampai ke malam tadi ceritanya bisa. Jadi asal Bakuda membuka aplikasi kepada kami untuk merubah yang tadinya misalnya 12 media, saya bikin gelondongan bisa untuk banyak media gitu, yang TV juga demikian, media cetak juga demikian. Itu yang perlu saya laporkan kepada kawan-kawan semua. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini belum ada jadwal dari Pak Yuda untuk kami membuka aplikasi tersebut. Terus terang malam tadi, karena malam tadi kami di Gunduran, kawan-kawan tahu, kita menyiapkan kedatangan Bapak Kepala Satgas Covid Pusat Pak Doni Monardo tanggal 6 rencananya ke Jambi. Tanggal 6 beliau akan ke Jambi. Jadi kami bicarakan lagi. Saya menunggu setidaknya besok paling tidak aplikasi tersebut dapat dibuka. Walaupun dalam kondisi sangat sulit. Kawan-kawan juga, walaupun aplikasi itu dibuka, saya perbaiki dalam waktu tidak sampai sehari, saya perbaiki. Tapi kan ada proses administrasi, proses mengajukan permintaan, melengkapi administrasi. Terus terang kawan-kawan ini Mas Pardi sudah angkat tangan sebenarnya. Tapi saya minta tolong Pak Pardi dan kawan-kawan terus bertahan, saya bilang. Karena ini Pak Sekda sudah 2 kali mengingatkan gitu. Kepala Bakuda juga malam tadi sudah mengatakan iya, tapi sampai sekarang saya belum dapat kata iya. Pak itu ada di tengah-tengah itu Pak Pardi, ada Pak Rahmat itu Kasubag Program. Kalau iya langsung kita buka, besok kita cetak, kita ajukan permintaannya gitu. Saya berharap minggu ini ya memang butuh kerjasama dan kerja keras dari kami juga bantuan dari kawan-kawan semua gitu. Jadi tadi saya sebelum kesini saya masih menunggu di ruang Pak Sekda sebelum saya kesini agar ada penjelasan lebih jelas lagi gitu. Tapi rupanya Pak Sekda masih dengan Ibu Gubernur masih acara musren Bangnas dengan Pak Presiden belum kembali ke ruangannya gitu. Jadi kita berharap paling lambat besok sudah harus dibuka. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Tadinya terus terang saya bilang tadi, saya masuk ke ruang sini, pertama undangan undangan saya buat untuk menyatakan saya menyerah. Tapi hari Minggu, hari Senin malam tadi dibuka peluang untuk kita dari Pak Sekda agar ini bisa dipercepat. Ya mudah-mudahan kawan-kawan Bakuda bisa dibukakan pintu hatinya gitu.
kita paling tidak besok sudah selesai, kami memperbaiki DPA, kami cetak, kami ajukan permintaannya. Mudah-mudahan memang Jumat sudah bisa pencairan. Nah, itu yang saya harapkan gitu. Kalau besok tidak juga, itu yang saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawabnya gitu. Saya tidak bisa menjanjikan seperti apa, tapi ini ada WA Pak Sekda, WA Kapan Dakoda di HP saya, dan saya juga bertemu langsung dengan beliau berdua. Beliau juga sepertinya masih ada di ruang Ibu Gubernur sekarang ini. Saya berharap bahwa malam ini sudah ada keputusannya gitu. Kita keluar ini nanti sore sudah ada keputusan bahwa kami bisa membuka aplikasi untuk perbaikan sehingga kita bisa mengajukan permintaan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Kita berharap, sama-sama berharap bahwa ini bisa direalisasikan. Tapi juga seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Pardi mendarat sudah menyerah. Tapi saya minta tolong juga dari kawan-kawan ada kerjasamanya gitu. Mana yang kurang-kurang tolong berkomunikasi gitu ya. Saya sudah menyiapkan, minta tolong Pak Sekretaris, peralatan yang kurang tolong dicukupi. Kalau tenaganya kurang, kita siapkan tenaganya, berapa orang butuhnya, saya bilang kan. Berapa orang butuhnya, kalau printer laptopnya butuhnya berapa, tolong sediakan, saya bilang. Kita sama-sama agar ini bisa, kawan-kawan semua juga bisa menikmati, ya setidaknya walaupun sedikit, ya menikmati lebaran juga tahun ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada ingin bertanya, ini kalau Pak Pardi itu sudah kenal semua, itu Pak Pardi baju merah, Pak Rahmat kasubag program kami yang sering kawan-kawan telepon tuh Bu Reni. Itu Bu Reni bosnya. Jadi Bu Reni ini secara PLT bukanlah orang yang menangani publikasi. Ada orang yang ditunjuk sebagai PLT publikasi, tapi yang bersangkutan malah nyerah gitu. Kita berterima kasih kepada Bu Reni mau menghandle kegiatan ini gitu. Jadi nggak ada dasar hukum yang kuat, nggak ada pengukuhan, tapi Bu Reni saya minta tolonglah, saya bilang. Jadi kalau beliau kawan-kawan merasa dicereweti, beliau tidak merasa seperti itu gitu. Ya itu biasalah kita namanya berhubungan, berkomunikasi. Jadi Bu Reni yang bantu. Jadi selama ini secara belum ada pengukuhan, Bu Reni yang saya minta tolong, orang yang kami yang tidak punya pengalaman, kami yang berharap karena adanya pengukuhan dari Biro Humas nantinya yang orang Humas bakal mengerjakannya semua, tapi kan tidak terjadi karena banyak dalam tata kelola pemerintahan itu sekarang ini kan kita pilkada tidak dibolehkan. Jadi Bu Reni dengan segala keterbatasannya mengerjakan segala kegiatan kita. Itu yang yang perlu saya sampaikan dengan kawan-kawan gitu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dengan saya, dengan Bu Reni, dengan siapa aja silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bukan meminta duit kan, mengasih informasi segala macam penutup COVID gitu kan. Nah, harapan kami tadi ya mengapresiasi lah perjuangan Bapak tadi yang Bapak bilang memang susah. Prediksi saya juga kemarin itu perubahan humas ke Kominfo itu sekaligus orang-orangnya. Karena di humas itu ada di sana peliput Pak. Kalau kami yang sendiri di Jambi ini nggak bisa mengikuti semua kegiatan Ibu Gubernur, Sekda, karena apa? Karena satu masalah COVID. Biasanya pasokan berita itu kan dari humas Pak. Nah setelah Kominfo, yang saya lihat hanya Ibu Maria
mengcover semuanya berita gitu. Jadi agak keteteran kan. Nah, kami juga sebagai orang yang sendiri biasanya dapat berita dari Humas, ada grup bersama, agak susah. Nah, makanya terima kasih atas perjuangannya, termasuk Bang Supardi ini kawan dari lapangan mulai dari desa-desa dulu. Luar biasa dia juga kalau sama saya seperti Bapak tadi, dia sudah menyerah. Tapi tolonglah kami perjuangkan Pak. Nah, terutama kalau kami mau lebaran, ya minggu depan sudah lebaran Pak. Orang-orang sudah belanja, walaupun dilarang sudah belanja karena sudah cair kemarin. Pegawai negeri sudah cair kemarin, orang bertanam sudah cair. Nah, jadi kami belum, ya tak kawan-kawan. Jadi ya harapan kami itulah perjuangan dari seluruh jajaran Pemprov Jambi, Gubernur, begitu juga Kominfo, ya terutama bukan hanya dari segi itu Pak, materinya, kami juga butuh ke depan pasokan-pasokan berita dari Kominfo-nya. Kalau saya sekarang ambilnya dari Facebook Kominfo, tapi itu pun kadang-kadang terlambat. Kalau dulu Bang Mustar, dia habis kegiatan langsung share, kita enak gitu. Jadi itu harapan kami, ya mudah-mudahan kita bersama ya bisa apa yang kita harapkan bisa terjalin dan COVID bisa selesai dan ekonomi kita pulih semua. Mohon maaf Pak atas kekurangan. Nah, kalau ada yang katakan orang terima kasih. Terima kasih telah menonton channel YouTube Aseni Saragi Manihuruk. Semoga channel-channel YouTube kami, video-video yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda dan menambah wawasan pengetahuan tentang video-video yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe, sukai, bagikan ke media sosial milik Anda agar video-video yang kami upload, yang kami tayangkan bisa diketahui oleh banyak orang. Terima kasih. Horas.